Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan di pagi hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, karena muallifnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan surat Al-Fatihah sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebelumnya sedikit kita murajaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah alhamdu. Kemarin telah kita terangkan alhamdu itu adalah pujian. Pujian yang hanya diperbolehkan kalimat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki sifat yang sempurna, sehingga tidak boleh kita menggunakan lafaz alhamdu untuk selain Allah. Kemudian Rabbil Alamin, Ar-Rabb juga sama. Ini di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya dikhususkan bagi Allah apabila dengan alif lam, Ar-Rabbu, atau apabila digandingkan dengan Al-Alamin, Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, maka ini hanya bagi Allah Ta'ala. Dan Ar-Rabbu secara makna bahasa artinya atau berasal dari kata tarbiyah, mendidik, memelihara dan mempersiapkan apa yang dinikmati oleh alam semesta. Semua kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tarbiyah Allah ada dua, tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Tarbiyah umum, ada yang ingat kemarin apa? Pemeliharaan Allah kepada alam semesta secara umum. Ada yang ingat kemarin? Ini mencakup apa? Menciptakan makhluk hidup, menciptakan seluruh makhluk di alam semesta,
memberi rizki mereka, memberi petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka, agar mereka bisa survive, tetap hidup di dunia. Dan ini berlaku bagi seluruh makhluk, yang kafir, yang muslim, yang taat, yang maksiat, sampai binatang pun mendapatkan tarbiyah dari Allah secara apa? Umum. Adapun tarbiyah khusus, maka ini hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman, dengan cara memberi hidayah, memberi taufik, sehingga mereka bisa tetap senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik yaitu raja atau penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Ada ingat kenapa atau apa hikmahnya Allah sebutkan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menguasai dan merajai alam dunia. Kenapa kok disandarkan penguasa hari pembalasan? Bukankah Allah juga penguasa dunia? Kenapa kok hanya disebutkan hari pembalasan saja? Apa hikmahnya? Atau apa sebabnya? Karena kalau di dunia masih ada orang-orang yang mengaku atau yang bisa memiliki kekuatan untuk menguasai daerah-daerah tertentu. Di dunia masih ada tuan dan masih ada bawahan, ada raja, ada rakyat, ada bos, ada anak buah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di singgasana, ada yang di tanah. Di dunia maka masih ada raja-raja yang memiliki kekuasaan. Sedangkan di hari pembalasan di akhirat maka semua sama. Tidak ada lagi raja dan rakyat, tidak ada lagi tuan dan bawahan, atasan dan bawahan, tidak ada lagi yaitu pemimpin dan anak buah. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di hari itu penguasa tunggal adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Allah sebutkan di dalam ayat ini Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Meskipun dari ayat sebelumnya juga bisa mencakup ya, kalau Allah itu juga menguasai dunia, dari firman Allah Rabbil Alamin. Nah sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang kelima ya menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena basmalah itu dimasukkan pada ayat yang pertama. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Maknanya adalah kami khususkan untuk dirimu. Siapa dirimu di sini? Allah. Bil ibadah, untuk beribadah, wal isti'anah, dan meminta pertolongan. Jadi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata ibadah dan isti'anah. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasra, karena mendahulukan objek dalam suatu kalimat itu berfaedah pembatasan.
wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur, yaitu menetapkan hukum yang telah disebutkan, wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan dari yang selainnya. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan Allah berfirman, na'buduka, bahwasanya hamba ketika membaca Al-Fatihah ini mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu, wala na'budu ghairaka, dan kami tidak beribadah kepada selainmu, wa nasta'inu bika, dan kami meminta pertolongan kepadamu, wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Taib, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini ada kaidah di dalam bahasa Arab yang sangat penting yang disebutkan oleh al-muallif, taqdimul ma'mul yufidul hasra. Mendahulukan objek itu berfaedah pembatasan. Dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Indonesia ya, susunan kata kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia misalnya saya memakan roti. Nah, ini subjek, predikat, objek. Ya. Kalau dalam bahasa Arab misalnya akala Muhammadun al-khubza, akala Muhammadun al-khubza, Muhammad memakan roti. Nah, ini kalimat yang standar, susunan yang biasa. Tetapi kalau objeknya didahulukan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu bagaimana yang pas ya, tapi kalau dalam bahasa Arab bisa. Al-khubza akalahu Muhammadun misalnya. Ya, roti itu dimakan oleh Muhammad. Meskipun ini tata bahasanya agak berbeda dengan di dalam Al-Qur'an. Tapi kita ambil contoh dari surat Al-Fatihah sendiri. Perhatikan ya. Iyyaka na'budu. Di sini susunannya iyyaka, ka ini objeknya jamaah, yaitu engkau. Na'budu, di situ ada subjek dan predikat, ada fiil dan fa'il. Yang mana kalau tata bahasa yang normal, yang standar, cukup dengan na'buduka. Na'buduka ini sudah benar tata bahasa yang fasih. Na'buduka, kami beribadah kepadamu, yaitu Allah. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ka-nya sebelum na'budu. Bisa dipahami? Hanya saja di situ ada ketambahan iya. Nah, perhatikan, kalau di antara ibu-ibu jamaah sekalian ada yang memahami kata iya itu sebagai terjemah dari hanya, salah, keliru. Kata iya itu hanya fungsinya hanya sebagai tambahan saja. Karena kalau kita baca ka na'budu itu nggak bisa, harus ditambahi kata tambahan. Jadilah iyyaka. Ya, sama kan kalau kita misalnya berterima kasih gitu ya, jazakillahu khairan, amin wa iyyaki, kan gitu ya. Ada iya, artinya apa? Ya tidak ada artinya. Karena kalau kita cuma berkata amin dan ki wa ki gitu, nggak bisa. Maka harus ditambahi kata tambahan wa iyyaki. Amin juga semoga Anda juga apa? Mendapatkan balasan kebaikan. Nah, demikian pula dengan iyyaka. Jadi iyyaka itu secara makna ya artinya engkau. Lalu gimana kok bisa diterjemahan itu diartikan dengan hanya kepada?
Nah, kita bisa mengartikan hanya kepada Engkau ya Allah itu karena susunan kalimat yang ada, karena objeknya didahulukan. Ya, sehingga begini, kalau kita artikan na'buduka, maka artinya apa? Kami beribadah kepadamu. Kalau kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Jelas beda Bu ini. Bedanya apa? Kalau kita mengatakan kami beribadah kepadamu, maka di sini tidak ada unsur pembatasan. Bagaimana maksudnya? Kalau kita mengatakan na'buduka, maka bisa jadi kita juga beribadah kepada selain Allah. Na'buduka, na'budul hajara, na'budu as-sajarah. Kita beribadah kepadamu ya Allah, tapi juga kita bisa beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon. Dan ini enggak disalahkan, karena kata na'buduka itu tidak menunjukkan pembatasan, hanya Allah yang diibadahi. Tapi karena kita dahulukan objeknya, ya, karena Allah mendahulukan objeknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, maka di sini 100% mengandung makna pembatasan. Sehingga benarlah yang kita jumpai di dalam terjemahan ada keterangan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Dan disinilah hakikat dari at-tauhid. Seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya Ibu? Jadi dari segi bahasa Arab ya, kita mau tidak mau harus menyelami makna kalimat ini. Selanjutnya berkata al-muallif rahimahullah, wa qaddamal ibadata 'alal isti'anati, dan Allah mendahulukan ibadah setelah atau sebelum al-isti'anah. Jadi bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Na'budu dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini min babi taqdimil 'ami 'alal khasi. Ini masuk dalam bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Mana yang umum, ibadah atau isti'anah? Ibadah. Sedangkan isti'anah itu apa? Khusus. Ya, ibadah itu umum, mencakup apa? Banyak. Nanti akan diterangkan insyaallah. Ya, salat ibadah, puasa ibadah, tawakal ibadah, isti'anah juga ibadah, meminta pertolongan. Nanti akan dibahas kenapa di antara macam-macam ibadah yang disebutkan secara khusus hanya isti'anah. Kenapa kok enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nusolli? Kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan untukmulah kami sholat. Kenapa kok enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasumu? Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau kami puasa. Kenapa kok di antara banyak ibadah yang disebutkan khusus di dalam ayat ini isti'anah? Nanti insyaallah akan dibahas. Nah, di sini Allah mendahulukan yang umum daripada yang khusus, ihtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi, sebagai bentuk perhatian terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan hak hambanya. Karena hak Allah itu untuk diibadahi, ya, seperti itu. Wal ibadatu, sedangkan ibadah, apa makna ibadah? Maka di sini al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah menukil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalimat atau definisi ibadah yang akan kita bacakan di sini sebenarnya
Ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, pada setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal a'mali, berupa amalan-amalan, wal aqwali, dan ucapan-ucapan, az-zahirati, yang nampak, wal batinati, maupun yang tersembunyi. Ya. Dan ini diantara definisi yang sangat terkenal dan sering ini muncul di mana-mana. Banyak kita jumpai para ulama, para asatidzah ketika sampai pada lafaz ibadah senantiasa membawakan penjelasan definisi ibadah seperti ini. Nah, sekarang ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kita kenal ada nama saum. Apa saum? Puasa. Puasa ibadah bukan? Kita lihat, puasa suatu nama, dan nama ini mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa amalan. Nah, puasa ini amalan yang diridhai Allah, dicintai Allah, jelas karena ada perintahnya. Az-zahirah, nampak. Orang puasa apa? Nampak. Apalagi misalnya salat juga demikian, suatu amalan, suatu nama yang menunjukkan amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Az-zahirah, nampak juga. Zikir, ini juga sama. Zikir suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan zikir di sini berupa ucapan. Nah, ini contoh-contoh amalan-amalan ibadah-ibadah zahir. Kalau yang batin bagaimana? Apa contohnya ibadah batin? Sebut satu nama. Tawakal. Apa tawakal? Berserah diri. Ya, tawakal suatu nama yang menunjukkan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, ya kan? Berupa amalan atau ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, tawakal ini tersembunyi. Orang tawakal itu nggak kelihatan karena terkait dengan amalan hati. Dia diam merenung, tapi pada hakikatnya dia serahkan urusannya kepada Allah. Misalnya ketika mendekati detik-detik pengumuman kelulusan, ya, dia diam, tapi hatinya bertawakal kepada Allah, pasrah, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini apa? Ibadah apabila ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak amalan-amalan atau ibadah-ibadah batin, khauf, takut, roja, berharap, dan lain-lain. Nah, ini definisi al-ibadah. Wal isti'anah, sedangkan isti'anah apa maknanya? Definisinya hiyal i'timadu, yaitu bersandar 'alallahi, kepada Allah Ta'ala, fi jalbil manafi'i, untuk meraih manfaat, wa daf'il madari, dan mencegah madarat, ma'athiqati bihi, bersama dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, fi tahsili dzalik, di dalam meraih hal yang demikian itu. Ya, kalau isti'anah ini sebenarnya sudah bisa dipahami dengan makna bahasa kita, yaitu apa? Meminta pertolongan. Ya, kita sandarkan usaha kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini Allah akan menolong kita. Nah, selanjutnya wal qiyamu bi ibadatillahi,
dan melaksanakan ibadah kepada Allah, wal isti'anati bihi dan meminta pertolongan kepadanya, huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyah, maka ini adalah sarana untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'i syurur, dan keselamatan dari segala macam keburukan-keburukan. Fala sabila ilan najati, maka tidak ada jalan menuju keselamatan illa bil qiyami bihima, melainkan dengan melaksanakan keduanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan dua saja, karena memang dua hal ini adalah perwakilan dari segala macam hal-hal yang bisa menjadikan seorang hamba bahagia dunia akhirat. Terlebih lagi Al-Quran itu disifati dengan ringkas, ya, disifati dengan singkat. Al-Quran itu hanya 30 juz yang menjadi petunjuk kehidupan manusia. Bayangkan, padahal problematika manusia itu banyak, tapi kitab pedomannya hanya 30 juz. Hanya singkat Al-Quran ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran begitu singkat, poin-poin utama saja. Sehingga kalau misalnya Al-Quran itu panjang, maka bisa jadi surat Al-Fatihah ini bukan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya panjang saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli wa iyyaka nasumu wa iyyaka nahujju wa iyyaka nastaghfiru. Nah, jadinya Al-Quran tidak menjadi Al-Quran yang apa? Ringkas. Maka disebutkan di sini hanya dua saja, ibadah dan isti'anah. Karena dua hal ini yang menjadi intisari sarana seseorang meraih kebahagiaan abadi. Maka kata beliau di sini, wa innama takunul ibadatu, maka ibadah itu disebut ibadatan sebagai sebuah ibadah, maksudnya ibadah yang sebenarnya gitu ya, idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya petunjuknya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqsudan biha wajh Allah, dan ditujukan dengannya, dengan ibadah tersebut, wajah Allah. Nah, di sini isyarat jamaah sekalian bahwasanya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Dan ini pelajaran yang sering diulang-ulang. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas, dan yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau sampaikan di sini, wa innama takunul ibadatu ibadatan, sesungguhnya ibadah itu disebut dengan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu sah, diterima oleh Allah apabila diambil dari Rasulullah. Ini isyarat ittiba, apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimaksudkan dengannya, ditujukan dengannya wajah Allah. Ini isyarat ikhlas, ya, ikhlas. Fabihadzainil amrayni, maka dengan dua perkara ini, ittiba dan ikhlas, boleh dibolak-balik, nggak ada masalah, karena keduanya ini harus ada. Namanya syarat itu keduanya harus terpenuhi, tidak boleh hilang salah satunya. Ikhlas saja tanpa ittiba tertolak.
Ittiba saja tapi enggak ikhlas, tertolak. Jelas ini ya. Ikhlas saja tanpa ittiba tertolak. Di antara dalilnya apa, Bu? Ada yang bisa membawakan contohnya? Kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orangnya ikhlas tapi enggak ittiba, tertolak dia. Ada yang bisa membawakan contohnya? 3 orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat? Menanyakan kepada istri Nabi bagaimana ibadahnya Rasulullah. Orang yang pertama, dan setelah datang ke rumah Rasulullah, mereka merasa kalau ibadah mereka itu tidak ada apa-apanya. Mereka harus lebih baik daripada Rasulullah SAW. Akhirnya orang yang pertama bagaimana? Orang yang pertama sholat sepanjang malam, enggak tidur sama sekali. Orang yang kedua puasa sama sekali tidak pernah enggak puasa, ya kecuali hari raya. Jadi dalam setahun cuman 2 hari dia enggak puasa, Idul Fitri, Idul Adha, afwan, sama hari tasyrik ya. Selebihnya puasa terus. Orang yang ketiga apa? Tidak menikah. Dan ketika sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau murka. Dia mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling takut kepadanya. Tetapi aku sholat malam tapi juga tidur, aku puasa tapi juga kadang tidak puasa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah, ini mengisyaratkan 3 orang tadi itu ikhlas dia. Ya, ikhlas untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang tadi. Tetapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka apa? Dianggap tidak mengikuti sunnah, tidak diterima. Jadi ibadah itu bukan hanya ikhlas saja, tapi juga harus ittiba. Dan sebaliknya, bukan hanya ittiba saja, tetapi juga harus ikhlas. Dalilnya apa? 3 orang juga sama ini ya, kok kebetulan sama ya. 3 orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Yang pertama siapa, Bu? Orang yang berjihad. Yang kedua orang yang ahli agama, ahli qiraah, qari Al-Quran. Yang ketiga orang yang bersedekah dermawan. Ketiga-tiganya mengamalkan tuntunan berjihad, ya, thalabul ilmi, sesuai sunnah ini. Dan sedekah juga sama, amalan sunnah, tetapi enggak ikhlas. Maka yang namanya syarat itu harus terpenuhi keduanya, enggak bisa dipisahkan, dan tidak menonjolkan antara satu dengan yang lain. Dua-duanya harus ada, harus sama. Nah di sini maka Syekh menyebutkan ibadah yang benar yang diterima harus diambil dari Rasulullah dan harus ditujukan untuk mengharap wajah Allah. Fabihadzainil amrayni takunu ibadatan, dan dengan 2 perkara ini jadilah suatu ibadah itu ibadah. Artinya apa? Ibadahnya sah, diterima. Wa dzikrul isti'anah, dan perhatikan di sini, dan menyebutkan isti'anah, iyyaka nasta'in, ba'dal ibadah, setelah ibadah, iyyaka na'budu, ma'adukhuliha fiha, bersamaan dengan masuknya isti'anah di dalamnya. Di dalam apa? Ibadah. Perhatikan ya, disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah sendiri itu masuk cakupan ibadah. Kenapa sih enggak dicukupkan iyyaka na'budu saja?
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kan mencakup sholat, puasa, zakat, haji, minta tolong, minta perlindungan, isti'anah, istighosah, apalagi ya, semua ini masuk dalam cakupan ibadah. Tetapi kenapa yang Allah sebutkan setelah ibadah secara umum itu isti'anah? Nah, jawabannya lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi, karena butuhnya seorang hamba di seluruh ibadah-ibadahnya ilal isti'anati billahi ta'ala, kepada pertolongan Allah. Kita semua ini kalau enggak ditolong Allah enggak akan bisa mengerjakan ibadah satu pun juga. Makanya kita terkadang jangan merasa sombong, jangan merasa jemawa. Kalau kita rajin ibadah, kalau kita saat imannya sedang tinggi-tingginya, jangan merasa sombong dan meremehkan orang lain. Ingat, kita bisa beribadah sedemikian rupa ya karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan diri kita. Sehingga yang harus kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah saya bisa maksimal di dalam ibadah, semoga diterima. Ya, dengan tidak meremehkan orang lain yang mungkin tidak serajin kita. Karena apa? Orang lain itu mungkin belum mendapat pertolongan Allah. Coba kalau orang lain dapat pertolongan Allah sehingga dan kita tidak dapat pertolongan Allah, maka akan terbalik jadinya. Hati-hati. Jangan gara-gara kesombongan kita tiba-tiba Allah membalikkan kondisi. Kawan kita akhirnya ditolong oleh Allah karena terzolimi atas hinaan kita, sedangkan kita sendiri dibalik nasibnya oleh Allah jadi malas ibadah karena pertolongan Allah sudah dicabut dari diri kita gara-gara apa? Kesombongan kita. Makanya apa? Kalau kita rajin ibadah bersyukur sudah, kita nggak usah ngurusi orang lain. Ibarat kita ini sedang berlomba, nggak usah noleh ke belakang, sudah fokus pada tujuan. Kalaupun kita merasa bersyukur ya sudah, memuji Allah saja, nggak usah kita ngurusi orang lain. Memberi nasihat boleh, ya, ukhti, bu, ayo kita semangat lagi ibadahnya, semangat taklimnya. Tapi jangan kita meremehkan, merendahkan. Nah ini jadinya sombong, ya. Karena kita pun tidak bisa mencapai ibadah sejauh ini tanpa apa? Pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan setelah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Semua ibadah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya in lam yu'inhullah, jika Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu, maka tidak akan terjadi baginya ma yuriduhu, apa yang ia inginkan, min fi'lil awamiri, dari melakukan atau mengerjakan perintah-perintah, wajtinabi an-nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Ya kadangkala kita ini berharap, angan-angan, saya mau ngerjakan ini niat, ada niat itu. Dosa juga demikian, saya akan tinggalkanlah suatu hari dosa ini, tapi hanya angan-angan, dan pada akhirnya dia tetap tidak mengerjakan perintah dan dia tidak menjauhi larangan. Di antara sebabnya apa? Karena belum mendapat pertolongan dari Allah. Sederhana. Nah, bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari Allah? Ya di antara dengan senantiasa meminta hidayah. Makanya setelah ayat ini langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Sungguh luar biasa Al-Fatihah ini. Makanya para ulama kita ini membahas Al-Fatihah kadangkala sampai berlembar-lembar ya.
Dan Asy-Syaikh As-Sa'di ini juga patut kita acungi jempol ya. Beliau membahas tafsir Al-Fatihah ini sebenarnya sangat ringkas, tapi subhanallah padatnya luar biasa. Poin-poin utama itu sudah masuk. Poin-poin utama itu sudah mencakup. Jadi kalau kita mau paham Al-Fatihah secara garis besar, poin utamanya sudah cukup membahas kitab tafsir As-Sa'di ini. Kalau mau lebih luas lagi, bisa baca yang lain. Ya, di antara ada risalah khusus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Min Hidayati Suratil Fatihah. Di antara petunjuk yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah, itu kitab tersendiri ya, dan itu sangat luas. Tapi terlalu luas. Nah, sedang kita insya Allah sudah cukup dengan tafsir As-Sa'di saja. Taib. Jadi itu hikmahnya ya. Kenapa Allah sebutkan ibadah dan isti'anah. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Ay dullana, kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, dullana, makna ihdina adalah dullana, tunjukilah kami, wa arsyidna, bimbinglah kami, wa waffiqna, dan berilah taufik kami, ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi kita minta hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadihu, dan jalan yang lurus sendiri, as-siratal mustaqim sendiri adalah jalan yang jelas, al-musilu ilallahi, yang mengantarkan kepada Allah, wa ila jannatihi, dan kepada surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan menuju Allah dan surganya itu jelas, cuman lurus saja ya. Perhatikan ya, jalannya jelas. Ibarat kita nyari alamat itu enggak sulit, lurus saja sampai. Cuman masalahnya di perjalanan ini kita ketemu apa? Apa yang kita jumpai? Di kanan jualan es, di kiri jualan sembarang kalir, nggak sampai-sampai akhirnya kita. Belum lagi di kanan kiri ada pintu. Pintu ini dalamnya ada ruangan besar, dan di setiap pintu ada setan yang mengajak, ayo masuk sini, di sini ada hiburannya loh. Ya, jangan di sini aja, di sini lebih menarik. Nah, akhirnya kita nggak sampai-sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jalannya jelas, cuman di perjalanan ini kita yang nggak tahu ketemu apa saja. 6. Dan jalan yang lurus itu dijelaskan oleh Syekh di sini, wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bihi, yaitu mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Itu. Jadi kebenaran jelas, mengamalkan kebenaran juga jelas, semua sudah terang kok. Beribadah kepada Allah, beriman dengan rukun iman, berislam dengan rukun Islam, itu kan jalan yang lurus, jelas. Cuman ketika kita mau mengamalkannya ada saja ujian dan cobaan. Ketika kita ingin istiqomah di atasnya ada saja hal-hal yang memalingkan. Jadi sungguh luar biasa ya. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita ya seperti tadi, kita tahu tujuan kita jalan yang lurus, tetapi di tengah perjalanan ada saja yang mengganggu, ada saja yang memalingkan. Kita tahu jalan yang lurus di dalam agama Islam, iman Islam,
mengerjakan rukun iman, mengerjakan rukun Islam, mentaati perintah, menjauhi larangan. Kan hanya itu sih, ya kan? Cara kita beragama yang benar, teorinya kan hanya itu saja. Beriman dengan rukun iman, mengerjakan rukun Islam, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah. Cuman itu tadi, jalan yang mudah tadi ternyata banyak ujian dan cobaan di tengah jalan. Naam. Fahdina, maka ya Allah berilah kami petunjuk ila sirati, kepada jalan, wahdina fis sirat, dan berilah kami petunjuk di saat di dalam perjalanan. Taib. Di sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ungkapan yang menarik ya dari Syekh As-Sa'di. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini mencakup dua makna. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ini mencakup dua makna. Makna yang pertama, fahdina ila sirat, tunjukilah kami menuju jalan tersebut. Dan yang kedua, wahdina fis sirat, dan tunjukilah kami di saat menempuh jalan tersebut. Ya. Fal hidayatu ila sirat, maka petunjuk menuju jalan yang lurus tersebut luzumu dinil Islam, dengan menetapi agama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan segala agama yang ada, ya, dan meninggalkan apa-apa yang selainnya, selain Islam, minal adyan, dari agama-agama yang ada. Nah, itu menuju jalan yang lurus adalah Islam. Wal hidayatu fis sirat, sedangkan hidayah di dalam jalan, di dalam menempuh jalan tersebut, tashmalul hidayata, maka ini mencakup hidayah petunjuk li jami'it tafasilil diniyah, mencakup seluruh perincian-perincian agama, ilman wa amalan, baik dari segi ilmu dan pengamalan. Ya, bagaimana kita mengilmui tentang salat dan mengamalkannya, sejauh mana kita mengilmui tentang puasa dan mengamalkannya. Ya, ini mencakup di dalamnya. Fahadat du'a'u min ajma'il adiyah, maka doa ini, doa apa ini? Ihdinas siratal mustaqim, termasuk di antara doa yang paling ajma'. Ajma' itu yang paling, apa istilahnya? Di terjemahan apa Bu diartikan? Lengkap, sahih, padat. Doa yang paling mencakup, ya, wa anfa'iha lil abdi, dan yang paling bermanfaat untuk hamba. Walihada, karena inilah, wajaba 'alal insani, wajib bagi manusia, an yad'uwallaha bihi, untuk berdoa kepada Allah dengannya, fi kulli rak'atin min salatihi, di setiap rakaat di dalam salatnya, li daruratihi ila dzalik, karena kebutuhan yang mendesak pada yang demikian itu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini butuh hidayah petunjuk dalam dua perkara atau dua makna tadi. Butuh petunjuk mana jalan yang benar, dan butuh petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Dan Syekh As-Sa'di meringkaskan, jalan yang benar itu Islam, ya, sedangkan atau petunjuk jalan yang benar itu Islam, dan menjalankan atau perjalanan kita menuju jalan yang benar dengan cara beramal soleh, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yang diiringi dengan ilmu dan amal. Nah, itulah jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ini hakikatnya adalah doa.
Kita yang membaca Al-Fatihah telah berdoa kepada Allah untuk meminta hidayah. Kenapa yang diminta hidayah? Karena permintaan ini adalah permintaan yang paling lengkap, yang paling sempurna, dan yang paling manfaat untuk hamba. Bayangkan ya, segala macam apa yang kita perbuat di muka bumi ini ada petunjuknya. Ini kalau dalam urusan dunia, orang ngawur di dalam melakukan sesuatu pasti akan sesat. Beli motor tapi nggak tahu caranya, mungkin nggak jalan motornya, nggak mungkin. Ibu-ibu beli peralatan dapur, lihat buku dulu, atau setidaknya nonton YouTube dulu bagaimana caranya. Ini namanya apa? Petunjuk. Dan setiap urusan dunia ada petunjuknya. Buat teh, ya, cara ngoperasikan handphone, cara streaming, ya, semua ada petunjuknya. Dan kita nggak sadar selama ini tidak serta-merta kita bisa langsung bisa. Butuh proses. Maka demikian pula dengan menjalankan Islam, ada petunjuknya. Dan supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah agar bisa fungsional di dalam menjalankan petunjuknya, minta kepada Allah, ya Allah berilah kami petunjuk. Dan subhanallah, luar biasa, setelah kita sebelumnya minta pertolongan kepada Allah, mengakui kalau kita butuh pertolongan Allah, kita pun juga mengakui kalau kita butuh petunjuk Allah. Hidayah dan isti'anah ini kombinasi yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi ini menunjukkan manusia tidak boleh sombong. Kita mau apa-apa kalau nggak dikasih petunjuk oleh Allah nggak akan bisa. Dalam masalah dunia seringkali kita mengucapkan iyalah. Apa bu iyalah? Umek. Sini loh bu caranya. Iyalah. Nah, ya. Kenapa? Ya karena nggak tahu petunjuknya. Kita umek-umek nggak selesai, ternyata ada anak kita, gini loh bu caranya yang benar. Iyalah, gitu tok ta. Nah, bayangkan ini ya, dalam ilmu dunia dengan menjalankan petunjuk yang benar, kita akan terhindar dari hilangnya waktu, jengkel. Kan ngotok-ngotok sesuatu nggak mari-mari jengkel bu. Nah bagaimana dengan beragama Islam? Ya ada petunjuknya. Dan petunjuknya saat ini alhamdulillah sudah jelas, tinggal kita mau mempelajari, mengamalkan atau tidak. Tapi yang lebih dari itu adalah petunjuk, hidayah at-taufik. Ini kebanyakan para ulama, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika membahas ihdina, ya, ihdina biasanya dibahas tentang pembagian hidayah. Cuma di sini Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan. Tapi ini hal yang sangat lumrah ya. Kalau hidayah itu terbagi menjadi berapa bu? Hidayah dua. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayah, yang pertama hidayah irsyad. Apa bedanya? Kalau hidayah irsyad itu hidayah petunjuk, sekedar memberi petunjuk, dan ini bisa dimiliki oleh manusia sekalipun. Manusia bisa memberikan hidayah al-irsyad, ya, hidayah al-irsyad. Sedangkan yang kedua hidayah at-taufik, yaitu apa? Ilham, untuk menjalankan petunjuk yang telah diketahui. Dan ini hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah al-irsyad, maka Nabi SAW bisa, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad
sungguh bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nabi kita Muhammad SAW bisa memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Beliau mengajarkan kita Islam, itu petunjuk. Tetapi kalau hidayah taufik, maka ini hanya milik Allah. Nabi pun tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan di antara sababun nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi SAW sangat ingin siapa masuk Islam? Pamannya Abu Thalib. Nabi bisa memberikan petunjuk irsyad kepada Abu Thalib. Dengan cara apa? Dengan cara mengajaknya masuk Islam. Di akhir hayatnya Nabi SAW mengatakan, "Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallah." Pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hidayah irsyad. Pamannya telah mendapatkan petunjuk al-irsyad dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nanti aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang engkau ucapkan ini. Namun ternyata Allah tidak memberikannya hidayah apa? Taufik, sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Nabi bisa memberi petunjuk jalan yang benar, tapi Nabi tidak bisa menjadikan orang untuk mengamalkan petunjuk yang sudah didapatkan. Itulah bedanya hidayah irsyad dengan apa? At-taufik. Sama ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu bisa memberikan hidayah irsyad, mengumumkan pengajian. Besok ada pengajian di sini, silakan hadir. Tapi apakah ibu bisa memastikan orang untuk ikut hadir kajian? Belum tentu. Karena itu hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberikan petunjuk, salat di masjid, masjidnya ada di sana di Al-Amin, salat jamaah, yuk berangkat. Tapi ternyata orang itu enggak berangkat karena enggak dapat hidayah taufik. Hidayah irsyad sudah dia dapatkan, dan hidayah taufik yang tidak dia dapatkan. Nah, manusia hidup di dunia ini untuk selamat dunia akhirat menjalankan agama Islam butuh dua hidayah ini. Butuh dua hidayah ini. Kita butuh petunjuk jalan yang benar, dan kita juga butuh agar ditolong oleh Allah di dalam menjalankan agama yang benar ini. Nah, ini kebanyakan ya para ulama kita kalau membahas tentang ihdinas siratal mustaqim itu menyinggung masalah ini. Tapi kenapa di sini Syekh As-Sa'di tidak membahas? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita baca muqaddimah kemarin, ibu-ibu sekalian mungkin masih ingat ya di pertemuan pertama kita. Jadi Syekh As-Sa'di ini membahas ayat yang akan beliau tafsirkan itu sesuai dengan apa yang ada di benak beliau saat itu. Bisa jadi pembahasan pembagian hidayah ini tidak terbesit saat itu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi bisa jadi nanti ketika kita jumpai ayat-ayat hidayah, beliau akan membahasnya. Dan ini dugaan saya, dugaan kuat saya. Jadi Syekh As-Sa'di tidak membahas pembagian hidayah di dalam ayat ini karena mungkin belum terbesit di benak beliau. Tapi insya Allah nanti ketika kita jumpai tentang ayat-ayat hidayah, maka insya Allah beliau akan membahasnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi kita butuh minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim ini karena doa yang sangat penting, mencakup dua tadi. Kita minta hidayah irsyad dan kita minta hidayah apa? At-taufik. Nah, sekarang saya melanjutkan wa hadas siratul mustaqim. Nah, sekarang apa sih siratul mustaqim? Kalau secara bahasa jelas, jalan yang lurus.
huwas siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau mengisyaratkan tentang tafsir siratal mustaqim dengan penjelasan ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu di dalam surat sebentar. Di situ nggak ada keterangannya ya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, jadi tafsir dari siratal mustaqim itu diambil dari surat An-Nisa ayat ke-69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim." Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kan begitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat di sini? Ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siratal mustaqim itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, jalannya orang-orang yang syahid, dan jalannya orang-orang saleh. Ghairi, bukan sirat jalannya al-maghdubi alaihim, al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka. Siapa al-maghdubi alaihim? Asy-Syaikh As-Sa'di menyebutkan alladzina araful haqqa wa tarakuhu, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi, wa nahwihim, dan selain mereka. Siapapun, pokoknya orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya, ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan itu. Justru tunjukilah kami jalan yang benar, jalannya para nabi, orang-orang saleh, siddiqin, syuhada. Wa ghairi siratid dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Alladzina tarakul haqqa, yaitu mereka yang meninggalkan kebenaran, ala jahlin wa dhalalin, di atas kebodohan dan kesesatan. Kan nasara wa nahwihim, seperti Nasara dan selain mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat pada induk al-maghdubi alaihim dan induk ad-dhalin adalah dua agama tadi. Al-maghdubi alaihim adalah al-yahud, ad-dhalin adalah an-nasara. Dan keduanya memiliki sifat yang saling berlawanan.
dan Islam berada di tengah-tengahnya, dan siratal mustaqim berada di antara keduanya. Apa itu? Al-maghdubi alaihim adalah mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Dan inilah sifat orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu Islam, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sebutkan mereka mengenal Rasul seperti mengenal siapa? Anak mereka sendiri, tapi tetap tidak mau mengikuti Rasulullah karena kesombongan. Ya, merasa kalau ahli kitab itu lebih utama dibandingkan dengan orang Arab. Ada semenjak dulu yang namanya Nabi itu langganannya dari Bani Israel. Lah kok ini ada nabi dari orang gurun pasir, bangsa yang sangat tidak diperhitungkan dalam sejarah dunia saat itu. Dulu bangsa terkuat Romawi Persia, bangsa Arab tidak diakui sama sekali. Ya, maka kok ada nabi mengaku nabi yang berasal dari negeri Arab, tapi kok sifat-sifatnya cocok dengan nabi terakhir? Ya, karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Jadilah mereka al-maghdubi alaihim, dimurkai. Dan sebaliknya an-nasara punya sifat yang berlawanan. Apa itu? Mereka itu antusias untuk mengamalkan kebaikan tetapi tanpa ilmu, makanya sesat. Ya, mereka apa? Mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi berlebihan, melampaui batas sampai akhirnya dituhankan. Beda dengan orang-orang Yahudi, justru mereka itu membunuhi nabinya. Orang-orang yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, Nasara, mereka agungkan tetapi berlebihan, jadilah sesat. Maka Islam pertengahan, siratal mustaqim pertengahan, berilmu dan beramal. Ya, maka siapapun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia berilmu tapi tidak beramal, masuk al-maghdubi alaihim, dan induk dari mereka al-Yahud. Sedangkan siapapun dari kita yang beramal tanpa ilmu, masuk ad-dhalin, dan induk mereka adalah an-nasara. Nah, meskipun perhatikan di sini ya, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan meskipun sebenarnya dua kelompok ini, al-Yahud dan an-Nasara, sama-sama dimurkai dan sama-sama sesat. Al-Yahudi dimurkai dan juga sesat, Nasara juga demikian, sesat dan juga dimurkai. Tetapi Allah sebutkan secara spesifik karena kekhususan sifat mereka. Yang menjadi kekhususan sifat Yahudi al-maghdubi alaihim, yang menjadi kekhususan sifat Nasara ad-dhalin. Jadi hanya sekedar untuk menyebutkan sifat dominan. Sifat dominannya Yahudi itu al-maghdubi alaihim, sifat dominannya Nasara ad-dhalin. Nah, Islam pertengahan, berilmu dan beramal. Nah, sekarang kita masuk pada penghujung penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang surah Al-Fatihah. Fahadihi suratu, maka surat ini ala ijaziha, sesuai dengan ringkasnya atau dalam bentuk yang ringkas, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratan min suwaril Quran. Sungguh ia telah mengandung apa-apa yang tidak dikandung oleh surat manapun dari surat-surat Al-Quran yang lain. Inilah kelebihan surat Al-Fatihah, makanya diletakkan di depan. Makanya disebut Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Pembuka. Dan yang namanya pembuka itu setidaknya memberikan gambaran umum dari apa yang akan dibuka. Seperti kita membaca kitab, membaca buku,
Muqaddimah itu penting sekali, Ibu. Karena muqaddimah itu adalah gambaran isi buku. Secara umum, perinciannya baru kita lihat halaman per halaman setelahnya. Maka sama dengan Al-Quran, intisarinya ada di Al-Fatihah. Nanti perinciannya baru kita dapatkan di dalam surat-surat yang lain. Nah, sekarang apa kandungan Al-Fatihah yang didapatkan di sini? Fatadammanat anwa'at tauhid as-salasah. Maka di antaranya Al-Fatihah ini mengandung macam-macam tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Yu'khadu min qawlihi, diambil dari firman Allah Ta'ala, Rabbil alamin. Ya. Di sini kita meyakini tauhidur rububiyah, meyakini Allah lah satu-satunya Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Dari firman Allah apa? Rabbil alamin. Wa tauhidul uluhiyah atau al-ilahiyah. Di dalam Al-Fatihah juga mengandung penetapan tauhid al-ilahiyah. Tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah sama, Ibu ya. Kadangkala disebut ilahiyah, kadangkala disebut uluhiyah, kadangkala disebut ubudiyah, kadangkala disebut ibadah, semuanya sama. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa yu'khadu min lafz, dan diambil dari lafaz Allah. Jadi kata Allah itu sendiri menunjukkan uluhiyah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa min qawlihi, dan juga diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu. Ini juga menunjukkan tauhid apa? Uluhiyah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dan juga Al-Fatihah mengandung tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma was sifat. Wa huwa isbatus sifatil kamal, isbatus sifatil kamali lillahi ta'ala, yaitu menetapkan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Allati asbataha li nafsihi, yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu, dan yang ditetapkan bagi Allah oleh Rasulnya. Min ghairi ta'tilin, tanpa menolaknya. Wala tamthilin wala tashbihin, tanpa menyerupakan dan menyamakannya. Wa qad dalla ala dzalika lafz alhamdu, dan ini diambil dari firman Allah alhamdu kama taqaddam, sebagaimana yang telah terdahulu. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat juga bisa kita ambil dari dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim pun juga nama Allah. Nah, di sini kita menetapkan Allah itu memiliki nama dan sifat. Taib. Nah, ini tauhid yang tiga ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sekarang wa tadammanat, dan juga mengandung isbatan nubuwah, penetapan kenabian. Al-Fatihah ini juga mengandung penetapan kenabian. Fi qawlihi, bisa kita lihat di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kaitannya? Li'anna dzalika mumtani'un bidunir risalah. Perhatikan di sini, mungkin agak dalam pembahasannya ya. Karena yang demikian itu mustahil tanpa adanya risalah, tanpa adanya kenabian, kerasulan. Apa maksudnya? Ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka contoh konkretnya kita bisa tahu jalan yang lurus dari siapa? Dari Nabi, ya kan? Dari Rasul. Enggak mungkin kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, lalu kita dengan sendirinya bisa tahu jalan kebaikan tanpa petunjuk utusan Allah.
orang yang tidak pernah sama sekali, bahkan tidak kenal Rasulnya, dia cuman kenal Al-Fatihah, membacaan ini dibaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi dia sama sekali nggak kenal nabinya, tidak tahu bagaimana sunnah nabinya, mustahil dia bisa mendapatkan jalan yang lurus. Maka kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, secara tidak langsung kita minta dibimbing melalui petunjuk Rasulnya. Berarti kita mengakui utusan Allah. Nah itu poin utamanya. Ya, jadi dengan doa kita ihdinas siratal mustaqim, secara tidak langsung kita mengakui kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya wa itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Di dalam Al-Fatihah juga terdapat penetapan balasan atas amal perbuatan. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dan ini di antara perkara yang diingkari sangat keras oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya adanya hari pembalasan, karena mereka mengira kalau sudah mati ya sudah, tulangnya hancur campur dengan tanah dan tidak akan mungkin bisa kembali. Ya, jangankan dihisab, ditimbang dan dibalas, mereka sendiri meyakini apa? Wong sudah jadi tanah tulang kita, ya mustahil bisa bangkit kembali. Nah ini pemikiran dangkal mereka. Padahal lebih sulit mana? Menciptakan hal yang baru atau mengulangi ciptaan yang pernah ada? Menciptakan hal yang baru. Nah inilah kenapa mereka nggak kepikiran seperti itu ya. Padahal secara logika kan begitu ya. Dalam urusan dunia saja, yang namanya menciptakan produk yang baru belum ada contohnya, sulitnya luar biasa. Tapi kalau sudah jadi nanti mereplika gampang, nanti membuat ulang gampang. Motor saja contohnya, dulu yang menciptakan motor mungkin mikirnya luar biasa, sekarang orang bisa buat motor gampang, bisa produksi motor gampang. Itu dalam urusan dunia. Dan yang menciptakan makhluk manusia dengan segala kelemahan dan kekurangan. Lah ini yang menciptakan Allah dan yang membangkitkan Allah, ya nggak ada susahnya sama sekali. Nah itu mereka kenapa nggak berpikir seperti itu ya? Ya lagi-lagi kita mungkin mengatakan karena nggak dapat hidayah. Nah itu hidayah penting jemaah. Akal yang jernih tidak bisa dipergunakan dengan baik, ditutupi kedengkian, kebodohan, kesombongan, kumpul. Jadi memahami hal yang sangat jelas itu jadi sulit bagi mereka. Pentingnya hidayah. Nah, ya. Jadi Maliki yaumiddin. Wa annal jazaa'a yakunu bil adli, dan perhatikan, ketika kita meyakini adanya hari pembalasan, harus kita yakini Allah membalas dengan keadilan, tidak menzalimi siapapun. Li'anna ad-dina ma'nahu al-jaza, karena agama itu maknanya adalah al-jaza'u bil adli. Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu pembalasan dengan adil. Taib, wa tadammanat, demikian pula mengandung, yaitu Al-Fatihah, isbatal qadar atau isbatal qadari, penetapan tentang takdir Allah. Wa annal abda fa'ilun haqiqatan, dan bahwasanya seorang hamba itu mengerjakan, berbuat secara hakikat, artinya mereka mengamalkan amalan mereka sendiri, bukan dipaksa oleh Allah. Khilafan lil qadariyati wal jabariyah, dan ini berbeda dengan orang-orang qadariyah dan jabariyah. Secara singkat,
Qadariyah itu kelompok yang mengingkari takdir. Qadariyah kelompok yang mengingkari takdir. Mereka mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu bisa selamat ya kalau mereka sendiri yang menyelamatkan dirinya. Allah tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Ya. Dan lawannya adalah Al-Jabariyah yang meyakini bahwasanya kita ini dipaksa di dalam menjalankan kehendak Allah. Kita sholat ya karena Allah yang memaksa kita sholat. Kita nggak sholat ya karena kita dipaksa nggak sholat. Jadi kehendak Allah mendominasi apa? Diri kita. Kita nggak bisa keluar dari ketentuan Allah kalau sudah seperti itu. Makanya ahli maksiat merasa ya kita sudah takdirnya. Ini Jabariyah ini ya, hati-hati. Ya, kamu kok nggak sholat sudah takdir. Nah ini Jabariyah. Ya. Sedangkan Qadariyah sebaliknya. Apapun yang dilakukan hamba itu usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah, mengingkari takdir. Ahlussunnah lagi-lagi pertengahan. Ya, kita percaya kalau kita ini memiliki kehendak dan upaya, tapi ini semua di bawah kehendak Allah. Apa yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan kehendak kita, tapi kita nggak akan mungkin bisa melakukannya kecuali atas kehendak Allah. Ya ini secara singkat saja. Dan mungkin nanti akan kita jumpai pada ayat-ayat yang lain. Bal tadammanat ar-radda ala jami'i ahlil bid'ah. Bahkan ayat ini atau surat ini Al-Fatihah juga mengandung bantahan atas semua ahli bid'ah, kelompok yang sesat, wad-dhalal, sesat. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi dengan doa kita kepada Allah ihdinas siratal mustaqim ini mengandung bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat. Mengapa demikian? Li'annahu, karena doa ini ihdinas siratal mustaqim adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Kita meminta Allah agar diberi pengetahuan terhadap jalan yang benar dan diberi taufik untuk mengamalkannya, agar kita tahu kebenaran dan agar kita bisa mengamalkannya. Nah sebaliknya, wa kullu mubtadi'in wa dhalin, setiap ahli bid'ah dan yang sesat, fahuwa mukhalifun lidzalik, maka mereka menyelisihi hal itu. Apa? Tidak tahu kebenaran dan tidak mengamalkannya. Ya. Nah ini. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim ini kalau kita baca dengan ikhlas, maka insya Allah akan ditunjukkan jalan yang benar. Yang mana ahli bid'ah salah di dalam menjalankan agamanya. Dan yang terakhir, wa tadammanat ikhlasad dini lillah. Al-Fatihah ini juga mengandung penetapan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Ta'ala. Ibadatan, ikhlas di dalam beribadah, wasti'anatan, dan ikhlas di dalam meminta pertolongan. Fi qawlihi, yang diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, keduanya ini menunjukkan apa? Ikhlas. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Falhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Taib, alhamdulillah ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fatihah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa benar-benar memahaminya dan mengamalkannya dan mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga darinya. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan sebelum kita tutup.
Tidak ada yang tanyakan ya? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.